kalau nggak paling cepat 3,5 tahun. Dalam semester 1 sampai semester 8 ya Mas, itu apa aja sih yang dilakukan Mas Juna? Semester 1 sampai 8. Iya, Soalnya kayak aku semester 1 satu- sampai 7 doang. Oh iya, semester 1 sampai semester 7 di Bos. Senggol dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SI Talk. Yo iki podcast SI. Ya. Sekarang kita sudah masuk ke episode 3 yang memiliki tema apa nih, April? Temanya yaitu strategi membangun karir sejak awal kuliah. Wih, keren banget. Iya dong, dan tentu juga kita mengundang narasumber yang pastinya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita dalam episode kali ini. Siapa itu, Mas? Siapa itu ya? Yang tentunya narasumbernya SI Talk ini nggak main-main Oh, dong. jelas. Wah, kita sambut Mas Juna. Halo Mas Juna. Selamat datang. Selamat datang. Masih diundang. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat. Mas Juna ini keren loh, di balik kesibukannya dia sempat menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Iya. Terima kasih banyak, Mas. Aman. Ini juga Sabtu jadi hari libur. Hari No libur. problem lah. Tadi April kan ngomong kesibukan ya, tapi aku nggak tahu ini kesibukannya Mas Juna itu apa sih sekarang setelah lulus kuliah ini? Setelah lulus kuliah ya tentunya kerja ya. Oh iya dong. Iya, alhamdulillah kerja ya buat meniti karir lah ya. Meniti karir. Merencanakan karir. Kalau boleh tahu Mas, ini sekarang kerja di mana nih? Saya kerja di salah satu kantor konsultan di Surabaya. Namanya PT Integrated Teknologi Solusi atau ITS. Oke. Bukan itu ya. Oh iya. Beda-beda. Kemudian di balik kesibukannya itu sempat ada kayak struggle gitu nggak ya? Struggling pastinya ada ya. Kalau kita bicara dari transisi ya, masa transisi itu kan dulu kita ya kalau dalam sekolah kan SD ke SMP pasti ada, SMP ke SMA juga ada, SMA ke kuliah pasti juga ada. Nah sekarang kuliah ke kehidupan yang sesungguhnya. Iya. Iya, transisinya apa ya, tidak bisa diprediksi, nggak bisa diprediksi. Transisinya begitu loncatnya begitu jauh ya. Penyesuaiannya, adaptasinya juga luar biasa, nggak gampang, tapi ya sebagai manusia pasti bisa lah ya. Orang ini juga memang udah harusnya setelah kuliah kerja dan kawan-kawan itu. Oke. Nah, Mas Juna kan setelah lulus ini langsung dapat kerja kan, dan itu juga masa transisi yang tidak dikatakan mudah juga. Itu gimana Mas Juna setelah lulus bisa langsung kerja, dan apa yang membuat Mas Juna akhirnya bisa diterima dengan mudah juga? Wah, tapi kata-katanya yang terakhir diterima dengan mudah ini agak kurang gitu ya. agak tidak sesuai realita. Nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada, cari kerja tuh nggak ada yang mudah gitu ya. mudah ya. Pasti ada tantangannya Mas ya. Pasti tantangannya dan sulit dibalik aku yang sekarang ini, walaupun ya katakanlah masih awal lah ya, masih fresh grade gitu kan, masih fresh grade, cuman bisa nyicil karir sebelum lulus gitu. Sebelum lulus ya udah nyicil karir. Kalau ditanya gimana caranya, gimana strateginya, nanti semester 6 ada MBKM ya. Kalau aku berawal dari situ, dari MBKM, terus habis itu ternyata kok cocok, kira-kira kok interest gitu lah. Coba mohon lagi ke perusahaannya apa bisa lanjut di sini gitu kan. Nah, MBKM kan semester 6 tuh. Habis semester 6 masuk semester 7 kan, MBKM selesai semester 7. Semester 7 kan matkul udah tinggal dikit ya, karena kita dipaksa di awal ambil 24 SKS gitu, lebih dari 20 SKS. Insyaallah kalau ambilnya banyak di semester awal bisa semester 7 bisa nyisa dikit dan waktunya bisa dipakai buat yang lainnya yang lebih bermanfaat. Nah, kalau aku dari MBKM, program MBKM magang, lanjut terus aku kerja langsung di tempat yang sekarang ini gitu. Iya. Jadi sambil nyambi kerja, nyambi skripsian gitu dulu gitu.
Berarti nyambi skripsi sama kerja juga nih. Mm-mm. Luar biasa. Luar biasa nih. Soalnya kayak nanggung gitu kuliah cuman kayaknya 3 hari gitu loh, 3 hari, dan itu pun kan 1 2 matkul 3 matkulan gitu lah, nggak full seharian gitu loh kan. Daripada bolak-balik kampus capek, ya udah Sekalian kerja ya. kerja aja. Oke. Terus ini Mas Juna, bisa diceritain nggak sedikit, soalnya aku juga dengar dari teman-teman juga, dari teman-teman alumni juga, Mm-mm. eh, mengenai kesibukannya Mas Juna saat ini sebagai seorang IT konsultan itu bisa diceritakan sedikit apa enggak nih? Oke, kalau mulai dari mana ya ceritanya ya? Konsultan ya sebenarnya Hmm. sih, mau IT konsultan, mau konsultan keuangan, mau konsultan SDM, mau konsultan bisnis lah ya, bisnis family consultant, itu sebenarnya kerjanya cuma satu, yaitu menyelesaikan masalah kliennya. Gitu. Jadi kita ya para konsultan itu punya misi ya, punya tugas lah ya, untuk memberikan masukan, memberikan istilahnya saran ke ke klien, ke organisasi yang memang sedang membutuhkan gitu loh. Membutuhkannya itu macam-macam. Ada yang butuh, kalau konsultan keuangan misalkan, oh aku butuh perencanaan nih 5 tahun ke depan atau gimana gitu, untuk menyusun strategi jangka panjang perusahaan misalkan. Atau kalau saya sebagai konsultan IT, ya berarti nyusun strategi IT ke depannya. Atau kalau mau persiapan audit nih, ada persiapan audit, tolong kita nggak tahu kita harus mempersiapkan apa ya sebelum fase auditnya gitu. Berarti kalau IT konsultan ini juga apa ya, kasarannya itu kita menerima masalahnya orang, masalahnya sebuah perusahaan, terus kita yang menyelesaikan gitu ya Mas ya, kurang lebih Membantu menyelesaikannya. Oke. Kayak jalan tengah gitu. Oh ya 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 ya. Kadang-kadang memang di perusahaan itu butuh masukan dari luar lah ya, masukan dari luar, lembaga independen yang memberikan masukan itu yang objektif gitu loh, nggak subjektif ya. Walaupun kalau dibandingkan sama auditor, objektivitas konsultan kan ya di bawahnya auditor lah ya, karena kan auditor benar-benar nggak pandang bulu siapa yang diaudit gitu. Kalau konsultan kita memang ada sisi untuk membantu si kliennya ini daripada auditor gitu. Jadi memang di satu sisi independen, cuman tidak lebih independen dari auditor gitu. Oke. Tentunya untuk Mas Juna yang sekarang pasti juga pernah mengikuti kegiatan di bidang akademik di kuliahan. Kemudian itu ikut organisasi. Oh iya dong, Iya. dulu. Kalau iya gitu, apakah berpengaruh besar untuk setelah lulus dari perkuliahan begitu? Oke, saya cerita begini. Ya. Sebenarnya mau kamu lagi kayak siapa aja kan, sok menggarami lautan ini ya, enggak. Kita ya. Sebenarnya kalau kita mau di organisasi atau di perusahaan itu sebenarnya sama aja kok. Maksudnya beda level aja kali ya. Kalau kita lagi di akademis, lagi di kampus, mungkin kita bisanya di lingkup organisasi misalkan. Nah, sama-sama tuh organisasi. Sebenarnya perusahaan juga salah satu organisasi gitu. Cuman dia adalah organisasi yang profit, yang mengejar keuntungan, yang berorientasi pada bisnis lah ya. Dia punya bisnis, dia punya target, dia punya capaian, dia harus kejar itu gitu loh. Nah, kalau di organisasi kemahasiswaan mungkin nggak sebegitunya ya, walaupun ada unit bisnisnya, cuman mungkin target utamanya bukan untuk berbisnis gitu kan. Nah, balik lagi pertanyaannya, apakah berdampak ke after graduate ya, ke kehidupan after graduate S1. Kalau menurut aku pribadi, dan yang sepengalaman aku, yang dirasakan oleh aku adalah tetap ngaruh. Tapi dengan catatannya adalah yang bikin seberapa ngaruhnya itu adalah diri kita sendiri gitu loh. Jadi tergantung cara kita waktu berorganisasi di kampus, cara kita berorganisasi di masyarakat, itu kita sebagai apa, kita melakukan apa, kita membawakan diri seperti apa, itu akan ngaruh. Karena kalau
ikut ditanya kalau Mas berarti ikut organisasi selalu bisa sukses dong. Oh ya, enggak sih, enggak juga gitu loh. Tergantung kita mau mengejar apa gitu loh. Kalau di organisasi kita aktif ya, proaktif, kemudian kita inisiatifnya tinggi, kita pede, kita berani ngomong di depan banyak orang, itu sih menurutku skill yang apa ya, soft skill ya, soft skill yang wajib lah ya dimiliki lah sebelum masuk dunia kerja. Dunia kerja. Gitu. Berarti kalau misalnya di waktu perkuliahan ini kita ikut organisasi itu waktu yang tepat untuk membentuk karakter gitu Mas ya? Bisa begitu kok. Bisa begitu. Terus gini Mas Yuna, kalau misalnya kita di perkuliahan ini di bidang akademik ini kita ambil jalur kita juga suka programming nih. Kita suka programming, terus kuliah belajar tentang bahasa pemrograman, bikin website, bahkan bikin project AI. Untuk portofolionya pun bisa ditunjukkan lewat berbagai project coding yang pernah dibuat. Nah, kalau di bidang seperti Mas Juna itu ya, itu IT konsultan. Proses belajarnya itu seperti apa dan portofolionya sendiri hal-hal apa aja yang sebaiknya dipersiapkan supaya bisa bersaing di bidang ini, bidang IT konsultan ini, Mas? Waduh, ini pertanyaannya yang pertanyaan bagus sekali ya, kayak pasti semua kalau terutama mahasiswa baru ya yang belum mengenal, belum dapat, kayaknya semester berapa ya dapat IT Gov itu. IT Governors aku semester 4 ini, Mas. Semester 4 ya baru dapat ya. Jadi yang mungkin yang di bawah semester 4 itu bertanya-tanya gitu loh. Semua dosen bilangin apa sih ada IT manajemen. IT manajemen itu sebenarnya apa gitu kan. Pasti pada kebingungan, pada kepo juga apakah sama dengan manajemen organisasi pada umumnya atau gimana gitu loh. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Kalau misalkan suka programming, suka ngoding lah ya. Kita bentuk portofolionya itu dapat gitu. Dapat ya. Ada bentuk konkretnya, fisiknya gitu. Kelihatan ya. Kasat mata lah ya. Kasat matanya tuh ada produknya istilahnya gitu. Nah, terus yang minat di bidang IT management atau IT governance itu portofolionya nyusunnya gimana gitu. Portofolio itu seperti apa gitu. Bentuknya tuh gimana gitu loh. Oke. Kita tarik ke dunia yang dekat dengan mahasiswa aja lah ya, di dalam matkul lah ya. Kalau aku dulu cara bentuk portofolionya adalah dari sudut pandangnya adalah dari tugas-tugas yang diproyeksikan sebagai proyek. Gitu loh. Jadi dianggap sebagai proyek. Misalkan gini, di matkul IT governance, tata kelola dan audit TI ada ada tugas, mungkin kalau nggak UAS ya, UTS mungkin ya, kalau nggak salah dulu, membuat rancangan tata kelola dokumen aja deh, dokumen dari mulai kebijakan sampai nanti record and form gitu loh. Nah, itu kan bentuknya tugas tuh di kelas kan bentuknya tugas. Nah, gimana caranya kita ngakalin supaya itu bisa jadi portofolio kita ya? Kita bangun tugas itu, kita mark up, kita apa ya istilahnya ya? Kita susun sedemikian rupa sehingga nanti jadinya seperti seakan-akan ini adalah sebuah proyek. Organisasi membutuhkan perencanaan tata kelola, dokumentasinya dari kebijakan, kebijakan, manual, prosedur, form, work instruction dan segala macam gitu. Nah, itu yang kita harus susun dalam satu visualisasi yang bagus lah ya. Entah itu PPT, entah itu dokumen Word biasa tuh nggak apa-apa. Cuman kita harus pintar-pintar begitu. Jadi ambil tugas, kita ekuivalensikan sama proyek, seakan-akan kita lagi mengerjakan proyek gitu. Soalnya kan kalau mahasiswa sekarang nih, termasuk aku juga nih Mas Juna, ada tugas dipelajari, dikerjakan, ya udah gitu, dikumpulkan. Berarti lebih baik tugasnya kita itu tadi dikumpulkan, dikembangkan lagi supaya bisa jadi portofolio gitu ya. Gitu. Jadi gitu, kita ini ya riset juga ya, kira-kira kalau tugas begini tuh di luar sana, di dunia real sana gimana sih dia tuh diaplikasikan di dalam pekerjaan apa gitu loh. Siapa yang melakukan, apakah itu IT consultant, apakah itu tugas seorang auditor, apakah dia tugas seorang misal cyber security spesialis kayak gitu. Kembali lagi yang tadi kan sempat skripsi sambil kerja nih. Idealnya kan 4 tahun, kalau nggak paling cepat 3,5 tahun.
dalam semester 1 sampai semester 8 ya Mas, itu apa aja sih yang dilakukan Mas Juna? Semester 1 sampai 8. Iya, Soalnya kan? aku semester 1 Satu. sampai 7 doang. Oh iya, semester 1 sampai semester 7 nih Bos, senggol dong. Bercanda. Bener-bener. Iya, apa aja tuh rencananya kalau boleh tahu? Rencana ya. Iya, Sebenarnya sih, wah ini memang jangan ditiru ya. iya. Untuk adik-adik SI Uinsa ini terutama jangan ditiru nih. Saya tuh orangnya dulu waktu awal-awal masuk semester 1 semester 2 itu sangat apa ya istilahnya, nggak karuan gitu loh, maksudnya nggak merencanakan yang gimana gitu loh, ya wes pokoknya jalanin aja Life gitu. go on. Life go on gitu loh, sampai apa namanya ya udah gitu, life go on gitu, kayaknya mau jadi apa sih habis kuliah ini, paling diajarinnya programmer gitu kan, diajarinnya programming, diajarinnya ngoding, ya wes lah nanti paling lulus kerja di software house atau gimana jadi programmer gitu kan. Terus ternyata semester 4 ketemu sama matkul IT governance and IT audit. Wah, dari yang tadinya life must go on jadi tiba-tiba ketemu matkul ini belok. Iya, jadi apa ya, kayak titik balik perkuliahanku itu dulu ada di semester 4. Nah, gara-gara ketemu matkul itu dan apa kayak merasa terpanggil gitu loh. Ini tuh sebenarnya apa gitu loh. Ini apa hubungannya kok kita dari semester 1 diajarin ngoding, diajarin bikin aplikasi, kok ini kok ada yang lain gitu loh. Ada yang lain. Dan mulai dari situ penasaran dan ternyata kayaknya aku menuju ke sana ada gap nih. Ada gap yang luar biasa besar, luar biasa panjang sampai sekarang sampai saat ini juga pasti gapku masih banyak, masih tinggi lah ya ke para ahli di luar sana gitu loh. Nah, mulai dari situ mulai terbentuklah mindset perencanaan. Nah, mindset perencanaan ini yang kayaknya masing-masing orang itu beda-beda lah ya ininya, momentumnya ketika dia mau aku mau planning nih, itu momentumnya beda-beda kali ya, mungkin ya faktor eksternal dan internal dirinya sendiri juga pasti ada. Cuman intinya waktu itu udah nemu nih passionnya, alhamdulillahnya ketemu di semester 4. Alhamdulillahnya. Buat teman-teman yang lagi ngejar passion ya semangat ya. Iya. Semoga pasti ketemu kok. Oke. Merencanakannya gimana adalah pertama langsung goal yang besar aja. Pokoknya aku harus cepet-cepet keluar dari Uinsa. Bukan keluar di DO, tapi cepet-cepet lulus. Iya, cepet-cepet lulus gitu. Terus pokoknya nggak mau tahu, aku harus cepet-cepet keluar dari Uinsa karena yang justru aku merasa butuhkan adalah prakteknya di luar gitu loh. Karena ya praktek ilmunya kan di kampus kita dapat ilmunya tuh, teorinya, konsepnya gitu. Tapi semakin kita baca teori, semakin kita baca konsep, diajarin konsep teori itu, kita kan semakin meraba-raba ya. Emang ini di dunia asli tuh bentuknya tuh gimana sih? Iya. Kan? Kalau boleh tahu itu prakteknya otodidak atau ikut apa? Nah, ya caranya ya dengan gabung ke perusahaan konsultan, perusahaan kantor konsultan gitu. Maksudnya the real implementasinya gitu loh. Oke, di kuliah dapat teori segala macam, tapi kita masih belum tahu nih, kita masih belum bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri ini tuh implementasinya tuh gimana gitu loh. Sebenarnya di kehidupan nyata tuh IT governance tuh jalannya kayak gimana sih gitu kan. Oke, jadi situ sih. Jadi rencana pertama adalah ya itu tadi, ketika udah ketemu passion segera rencanakan lah ya mau kemana. Kalau aku sih bilangnya, kalau ya mungkin beberapa orang agak nggak setuju ya, jangan lama-lama lah di kampus gitu. Ngapain lama-lama? Iya, jangan lama-lama lah di kampus gitu. Lebih cepat lulus lebih baik gitu ya. Karena kan kalau kita lama-lama di kampus itu artinya kita waiting, kita menunggu, kita membuang waktu. Ya mungkin bagi sebagian orang sih enggak, aku santai ya, it's okay lah ya, preferensi masing-masing. Tapi bagi yang udah ketemu passion dan mempunyai ambisi, seharusnya ya jangan lama-lama gitu loh, ngapain ditunda gitu loh. Hidup ini kan singkat ya. Iya. Gitu, maksudnya kalau bisa sekarang kenapa harus nanti gitu. Gitu.
Oke Mas Yuna, gini kan tadi sudah dijelasin kan Mas Yuna itu mulai membentuk planning itu semester 4 ketika sudah tahu ada mata kuliah IT Mm-mm, governance dan mm-mm. IT audit Audit. itu ya. Mm-mm. Terus ini ada nggak sih pesan-pesan buat mahasiswa nih yang lagi bingung arahnya ke depan itu mau kayak gimana, yang atau yang masih belum punya planning kayak aku nih Mas. Jujur aku juga semester 4 ini masih bingung mau ngambil manajemen atau teknologi atau sistem cerdas, itu masih bingung. Adakah pesan-pesan gitu Mas? Oke, nah ini agak tricky ya. Mm-mm. Memang karena apa namanya? Seperti yang udah saya jelaskan tadi bahwa momennya tiap-tiap orang itu akan berbeda-beda, Berbeda, iya. tergantung dia istilahnya komplikasinya dalam hidupnya pribadi lah ya seperti apa gitu loh. Tapi kalau pesan buat adik-adik Buat nih ya, teman-teman juga. teman-teman yang masih semester masih di kuliah lah, masih ada semester 2 sampai semester berapa sekarang paling tinggi berarti 6 Semester 6 ya, 6 semester ya 6. semester 6 atau 8 lah ya yang masih pejuang skripsi juga teman-teman juga semangat. eh Apa ya, gimana caranya kita itu bisa bermanfaat di luar gitu loh. Jadi kalau yang masih bingung itu mulai bertanyakan seperti itu deh. Kira-kira aku nih bisa bermanfaat dalam apa ya? Kira-kira potensi yang ada di dalam diriku ini kira-kira bisa membantu siapa gitu loh, bisa membantu siapa. Kalau aku potensinya memang mampu programming, jago misalkan database atau apa, ya sudah gitu loh. Kalau misalkan lagi buntu nih, aduh ini kayaknya kok makin semester makin tua kok programnya makin aneh-aneh gitu lah ya. Iya iya Ya iya. itu wajar kok, aku juga ngerasain dulu. Cuman balik lagi, bukan berarti manajemen itu adalah pelarian gitu loh. Pelarian bahwa yang pusing aku sumpek, oh dia nggak tahu, nggak paham-paham, so aku lari ke manajemen. Itu adalah mohon maaf, jalan yang menurutku salah. Karena apa? Karena eh, apa ya, itu kan berarti kan memang dua dua apa ya, dua keilmuan yang memang by design dia didesain oleh kurikulum kan, udah ada dua itu. Ya sudah, kamu apa namanya, pilihanmu itu bukan gara-gara kamu dilemah salah satu gitu loh. Jadi memang harus memilih gitu loh dari awal sih sebenarnya, cuman mungkin nggak kelihatan ya dari awal ya, nggak kelihatan gitu sih. Jadi apa ya, yang masih bingung pasti ada momennya. Cuman kalau aku tapi di posisi bingung itu, aku akan memulai untuk memutuskan. Jadi misalkan ya udah, aku programming nggak dapet, aku mau lari ke manajemen, tapi alasannya adalah jangan gara-gara sumpek di Di programming gitu programming. loh. Kamu masuk ke manajemen, ya sudah kamu belajarnya serius di manajemen, jangan ya kayak oh manajemen lebih gampang ya, nilainya juga kayaknya lebih bagus-bagus gitu daripada matkul programming. Itu kan berarti kan cari aman. Nah, ketika memutuskan untuk pindah, ya sudah kamu kejar setinggi-tingginya gitu. Ini kalau menurutnya Mas Junadi kan di kurikulum kita kan dibagi tadi ya, dibagi ada manajemen, ada Mm-mm. teknologi, ada sistem Sistem cerdas. cerdas. Iya. Menurut Mas Juna ini efektif nggak kalau misalnya kurikulumnya seperti ini itu? Sebenarnya ini juga yang masih menjadi apa ya, penelitian, nggak riset riset Riset, iya. riset pribadi lah ya, riset Iya, 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 pribadi. iya. Dengan aku apa namanya, bukan muncul apa ya, tahu di dunia profesional itu real life-nya seperti apa gitu loh. Aku mulai merumuskan masalah-masalah tuh gini, kenapa ya ini dulu nggak diajarin di kuliah, kok ini nggak ada ya di mata kuliah A B C, kok orang di profesi ini kok kebanyakan dari jurusan yang itu ya gitu loh, nggak oh ternyata misalkan orang HR di perusahaan nggak selalu tuh orang psikologi gitu loh, kenapa ya kok dia kombinasinya banyak banget, ada yang bahkan orang apa manajemen masuk ke sana, orang
ilmu komunikasi masuk di sana gitu loh. Nah, itu sebenarnya masih jadi riset aku sih gitu. Nah, tapi kalau efektif apa enggaknya menurut aku sih untuk basic ya, untuk base mendapatkan itu tadi trigger untuk memilih itu udah oke sih menurutku. Maksudnya bisa lah, bisa, cuman memang nggak semua orang apa ya, nggak semua orang dapat momennya waktu harus memilih 3 itu gitu loh. Kalau ditanya pilihan apakah 3 itu cukup, menurutku ya enggak, masih banyak banget gitu loh, masih banyak banget pilihan di luar sana ya. Ya kalau apa namanya kurikulum adanya menyediakan 3, ya sudah kita sendiri aja lah yang main pinter gitu loh. Kita oke, ketika masuk sistem cerdas, kira-kira dia cabang ilmunya apa aja ya. Nah, di situ. Situ kita perdalami lagi. Mm-mm. Oke. Oke Mas Juna, kita sudah hampir masuk ke penghujung acara nih. Ini kita ada ke sesi Q&A, ada pertanyaan dari teman-teman yang memberikan pertanyaannya di Instagram Imam Prosif Winsa. Mm-mm. Coba kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh, Oke. Mas Juna, tips lulus 3,5 tahun langsung kerja. Jadi juga aku yang pengen tahu tipsnya apa. Oh iya. Tipsnya. Tipsnya adalah fokus. Ini mungkin tipsnya, kata-katanya gampang tapi ngelakuinnya yang susah gitu ya. Tipsnya adalah fokus, pokoknya tujuan kamu adalah lulus 3,5 tahun gitu loh. Kalau lulus 3,5 tahun ya sudah, titik gitu loh. Faktor-faktor yang nanti di tengah jalan menghambat itu, ya berarti kamu harus lepasin faktor itu gitu loh. Harus kesampingkan lah faktor itu. Misalkan apa? Mungkin main game, mungkin pengen jalan-jalan gitu kan, mungkin nongkrong, itu memang harus dihempaskan gitu loh. Nah, kalau orang yang udah tahu, punya mindset planning, ketika dia sudah ada targetnya dan ketemu faktor-faktor penghambat ini di tengah jalan, itu biasanya orangnya nggak takut sih. Ya udah, lepas aja, yang penting kan goalnya tercapai. Nah, kalau itu kan kalau lulus 3,5 tahun. Kalau misal gimana caranya kerja sebelum lulus bisa dapat kerja gitu loh, ya mulai dari sekarang kita bikin jangan bikin CV dulu. Wes gini aja deh, kita semua punya TikTok, punya Instagram, punya sosial media. Coba follow deh konten-konten creator yang dia tuh adalah karir inspired gitu loh, inspirasi karir lah ya, kayak Kak Vina Mauliana dan kawan-kawannya itu ada. Nah, mulai aja deh scroll videonya beliau, nanti juga itu mungkin hal yang paling tersimpel ya, daripada bikin CV ya. Baru nanti kalau udah terpanggil, baru deh bikin CV gitu. Udah hatinya udah terpanggil, oke, bikin CV gimana caranya gitu. Sebar aja, aku juga dulu begitu kok, bikin CV yang Word yang enggak, yang dari mulai yang Canva ya, yang template-nya biru, merah, kuning, hijau, sampai yang ke profesional CV udah aku bikin semua. Udah, intinya dicoba aja, apply dimanapun. Maksudnya kalau masih semester awal kan nggak ada risiko ya, maksudnya di apply aja, atau program magang atau apply aja. Kalaupun itu nggak diterima, itu kan akan menjadi bahan pelajaran buat kita. Pengalaman Pasti, juga iya, ya. pasti ada pelajaran buat kita kok di situ. Atau pasti kan dilihat lagi, kayaknya CV ku kurang, atau kemarin waktu interview aku masih gugup nih jawabnya gitu. Maaf nih, keluar dari pertanyaan yang tadi. Mas Juna kan sempat kayak nyebarin CV, berarti penting banget untuk personal branding kan? Ya, personal branding itu penting, cuman itu adalah hal yang tidak mudah gitu loh. Iya, sampai sekarang pun ya saya masih berusaha membangun personal branding, karena itu hal yang nggak setahun 2 tahun bisa gitu. Itu bisa tahunan, puluhan, belasan tahun baru mungkin bisa sih gitu. Beda-beda ya. Terima kasih. Ini untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara Mas Juna melihat peluang di dunia kerja dan mempersiapkan diri untuk terjun? Peluang di dunia kerja, oke. Kalau nggak salah tuh, risetnya siapa itu? Tiap 4 tahun sekali, atau koreksi ya kalau salah. Ada kok lembaga global ya yang ngeluarin riset itu, peluang kerja tuh di tahun ini atau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu apa aja, itu ada kok gitu. Tapi
di luar itu kalau kita masih bingung gitu loh, kalau kita belum mampu melakukan riset itu, ya balik lagi ke goal sih, ke kita harus merumuskan tujuan kita sih, maksudnya mau jadi apa gitu. At least itu sih kalau buat mahasiswa ya, at least itu. Mungkin nggak usah yang karir dulu, riset-riset tentang karir dulu, cuman kamu mau jadi apa ketika kamu ada di prodi SI, ketika kamu ada di peminatan ini, apa yang pengen kamu kejar, apa yang pengen kamu kuatkan jadi value yang bisa dijual dari kamu gitu. Oke. Luar biasa sekali ya kita ya. sekali. Oke Mas Juna, kita sudah berada di akhir penghujung Ya. acara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu Mas Juna. Amin. Oke. Kalian juga ya, semangat ya. Oke, terima kasih Mas Terima kasih Juna. banyak. Oke, untuk para teman-teman pendengar SI Talk, sekian episode 3 kita bersama narasumber yang sangat luar biasa Mas Juna. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, episode keempat, 5 dan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap pantengin terus YouTube Hima YouTube Prosif dan Uinsa. Spotify. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Podcast SI Talk. Yo iki podcast SI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.